Selamat pagi Ibu. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya. Saya Maria Carolina Tawa dari kelas 10 IPS 6. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan makalah ilmiah dengan judul Penyelesaian Sengketa Tanah menurut Hukum Adat Bai Tawe di Kelurahan Bai 1, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Tanah merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa kepada seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi. Manusia sebagai bagian dari makhluk hidup diberikan kepercayaan untuk menguasai, menggunakan, serta memanfaatkan tanah tersebut. Manusia diberikan kepercayaan tersebut karena memiliki akal budi sehingga mereka dapat menguasai, menggunakan, serta memanfaatkan tanah tersebut dengan adil dan bijaksana. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai masyarakat adat telah memahami seluruh wilayah Nusantara. Tanah merupakan tempat tinggal atau tempat di mana manusia yang telah meninggal diperbumikan atau diperabukan. Masyarakat adat memandang tanah sebagai suatu sarana atau suatu wadah bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pandangan tersebut berdasarkan fakta bahwa tanah merupakan tempat berburu, tempat memungut hasil hutan, area pertanian, dan area peternakan. Masyarakat adat yang berada di Kabupaten Nagekeo mengalami sengketa tanah. Persengketaan tersebut yang bersangkutan dengan tanah hak ulayat. Timbulnya sengketa tersebut karena adanya pembangunan kantor DPRD yang berada di luar wilayah yang telah diserahkan oleh masyarakat adat Lape. Persengketaan itu terjadi juga akibatnya adanya gugatan dari tutunan adat yang sering seimbang dengan pengingkaran nilai, norma, bahkan dihayati secara turun-temurun. Lembaga Persekutuan Adat Lape telah memberikan sebagian hak ulayatnya kepada pemerintah daerah. 1.2 Rumusan masalah. 1. Bagaimana cara, tugas, dan fungsi Lembaga Persekutuan Adat Lape dalam penyelesaian sengketa tanah hak ulayat masyarakat adat Lape? 2. Apakah tugas dan fungsi Lembaga Persekutuan Adat Lape dalam penyelesaian sengketa tanah telah mewujudkan kepastian hukum di Kabupaten Nagekeo? 3. Bagaimana cara, tugas, dan fungsi Lembaga Persekutuan Adat Lape dalam menyelesaikan sengketa tersebut? 1.3 Tujuan. 1. Agar kita mengetahui tugas dan fungsi Lembaga Persekutuan Adat Lape dalam menyelesaikan sengketa hak ulayat masyarakat adat Lape. 2. Agar kita mengetahui pentingnya tanah bagi kehidupan kita. 3. Agar kita mengetahui tugas dan fungsi Lembaga Persekutuan Adat Lape dalam menyelesaikan sengketa tanah telah mewujudkan kepastian hukum di Kabupaten Nagekeo. Bab 2. Pembahasan 2.1 Pengertian sengketa tanah. Pada hakikatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan dalam bidang pertanahan antara siapa dengan siapa. Sebagai contoh konkret antara perseorangan dengan perseorangan, perseorangan dengan badan hukum dengan badan hukum itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penyelesaian guna kepastian tugas dan fungsi Lembaga Persekutuan Adat Lape, adanya reaksi, respon, atau penyelesaian sengketa tersebut kepada yang berkepentingan, yaitu pemerintah maupun masyarakat. Menurut Rusmat Murad, pengertian sengketa tanah atau juga yang dapat dikatakan sengketa hak atas tanah yaitu timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak, orang atau badan yang berisi keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik status tanah, prioritas maupun kepemilikannya. 2.2 Penyelesaian sengketa tanah.
cara yang dilakukan oleh lembaga Persekutuan Adat Lape dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut, yaitu timbulnya sengketa tanah itu akibatnya karena adanya pembangunan kantor DPRD yang berada di luar wilayah yang diserahkan oleh masyarakat adat Lape. Lembaga Persekutuan Adat Lape menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara mengajukan gugatan terhadap Pemda atau kepada pemilik tanah versi Pemda yang berada di kantor Pengadilan Negeri Bejawa. Selama sengketa itu diadili, Lembaga Persekutuan Adat Lape sangat berperan penting terhadap anggota masyarakat adatnya. Mereka memberikan bantuan serta dukungan. Bantuan serta dukungan yang mereka berikan telah sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam setiap kepentingan dan hak masyarakat adat Lape. 2.3 Kekuatan pembuktian dalam penyelesaian sengketa tanah. Pembuktian menurut Prof. R. Subekti, yang dimaksud dengan pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang akan dikemukakan dalam suatu persengketaan. Kekuatan pembuktian merupakan alat bukti tertulis, terutama di dalam akte autentik. Ada 3 macam kekuatan pembuktian, yaitu 1. Kekuatan pembuktian formal, membuktikan antara pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang dituliskan di dalam akte tersebut. 2. Kekuatan pembuktian materi, membuktikan antara pihak bahwa peristiwa yang ada di dalam akte tersebut telah benar-benar terjadi. 3. Kekuatan mengingat, membuktikan antara pihak dengan pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut di dalam akte tersebut yang bersangkutan telah menghadap ke pegawai umum dan menerangkan apa yang telah ditulis di dalam akte tersebut. Sertifikat merupakan buku tanah atau surat ukurnya yang dijilid 1 bersama-sama dengan setel kertas sampul yang diterapkan oleh peraturan pemerintah yang berlaku. 2.4 Hal-hal yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah. Menurut Kepala BPN Pusat, ada 3 hal utama yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah tersebut, yaitu 1. Persoalan administrasi yang tidak jelas. Akibatnya ada 2 orang yang memiliki tanah dengan memiliki sertifikat masing-masing. 2. Distribusi kepemilikan tanah yang tidak jelas atau yang tidak merata. Ketidakseimbangan distribusi kepemilikan tanah ini menyebabkan ketimpangan baik secara ekonomi, politik, maupun sosiologi. Masyarakat bawah, khususnya petani dan penggarap, merasa sangat terbebani. Distribusi ketimpangan ini tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang cenderung liberalistik dan kapitalistik. 3. Legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada bukti formal, sertifikat yang tidak memperhatikan produktivitas tanah. Bab 3. Penutup. 3.1 Kesimpulan. 1. Pengaduan dari 3.1 Proses penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat Lape dengan pemerintah daerah melalui mediasi adalah sebagai berikut. 1. Pengaduan dari masyarakat. Pengaduan dari masyarakat ini yang merasa tanah yang diyakininya adalah sebagian milik nenek moyangnya yang telah dikerjakan secara turun-temurun diajukan ke kantor pertanahan Kabupaten Ngada karena mereka ingin bisa mendapatkan penyelesaian secara musyawarah, dan pendengarnya adalah petugas dari kantor
pertanahan Kabupaten Ngada karena mereka telah mengetahui asal-usul tanah yang dipersengketakan tersebut. 3.1.2 Faktor-faktor penyebab sekaligus penghambat dalam penyelesaian sengketa tersebut adalah sebagai berikut. 1. Batas kepemilikan tanah yang tidak jelas. 2. Adanya praktek ketidakadilan. 3. Adanya klaim atau pengaduan dari pemerintah atau masyarakat adat Lape. 4. Kehilangan saksi atau pelaku sejarah. 5. Meningkatnya nilai tanah secara ekonomi. 3.2 Saran 3.2.1 Bagi pemerintah agar petugas DPRD yang bertindak sebagai mediator memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada anggota masyarakat adat Lape agar mereka bisa memediasi persengketaan tersebut dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum adat. 3.2.2 Bagi masyarakat agar semua masyarakat mengetahui status tanah yang disertai dengan luas wilayah dan cara pemanfaatnya agar penyelesaian sengketa ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum adat. Daftar pustaka atau sumbernya adalah Harahap Y 2011 Hukum Acara Perdata Jakarta Sifar Grafik. 2. Raisan Raihan A 1998 Hukum Acara Peradilan Agama Jakarta PT Grafindo Persada. Akhir kata, saya memohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan atau pembuatan makalah ini. Sekian dan terima kasih.